Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam ayat ini tentang salah satu di antara cara untuk bisa bersabar. Karena sesungguhnya sabar itu adalah ketika kita bisa tenang menghadapi satu ujian atau musibah. Terutama di awal kejadian. Karena suatu ketika Nabi SAW menjenguk seorang ibu yang sedang ditimpa musibah dengan kehilangan salah seorang keluarganya. Kemudian Nabi masuk ke dalam rumah itu. Lalu Nabi memberikan nasihat kepada ibu yang sedang dalam keadaan bersedih. Kata Nabi, "La ba'sa, tidak apa-apa. Sesungguhnya musibah ini adalah penggugur dosa." Kemudian perempuan ini mengatakan, "Gak apa-apa, kamu tidak merasakan apa yang saya rasakan." Dia tidak tahu kalau yang berbicara itu adalah Rasulullah SAW. Sehingga kemudian Nabi SAW mengatakan, "Kadzalika idzan." Ya udah kalau begitu, kata Nabi. Nabi minta izin pulang dan Nabi pun pergi. Ketika Nabi sudah pergi, orang-orang memarahi perempuan tadi mengatakan, "Ya amatullah, ibu tahu nggak tadi yang berbicara itu siapa?" Ibu ini menjawab, "Memangnya siapa? Dia adalah Rasulullah SAW yang datang secara sengaja untuk menghibur ibu, mendoakan ibu dengan kebaikan." Makanya Nabi memberikan nasihat, "La ba'sa tahurun insyaallah." Nggak apa-apa, ini sebagai penggugur dosa. Tapi kenapa ibu malah membantah Nabi, bahkan memarahi Nabi? Lalu ibu ini merasa bersalah, kemudian dia datang untuk menemui Nabi SAW. Ketika dia berada di hadapan Nabi, maka Nabi SAW mengatakan, "As-sabru 'inda sidmatil ula." Sabar itu adalah di awal kejadian. Jadi sabar adalah ketika kita bisa tenang menghadapi ujian saat awal kejadian. Sabar itu adalah ketika kita tidak panik, ketika kita tidak mengeluh secara berlebihan, ketika kita tidak histeris, ketika kita tidak mencari kambing hitam saat kita mendapatkan satu ujian. Itulah sabar. Halalpedia, menjamin kualitas, keaslian, dan kehalalan produknya. Di Halalpedia, kamu bisa berjualan dan berbelanja dengan tenang. Halalpedia, baik saja belum cukup. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita bisa bersabar seperti itu? Allah Subhanahu wa taala mengajarkan cara bersabar seperti ayat yang tadi saya bacakan. Siapa orang yang sabar? Bagaimana cara orang bersabar? Kata Allah, "Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un." Salah satu di antara cara sabar adalah apabila kita ditimpa musibah, maka kita katakan, "Inna lillah, kami ini milik Allah. Saya, keluarga saya, harta saya, semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un." Kapanpun Allah berhak untuk mengambilnya kembali. Sehingga muncul di situ kita belajar ridho, belajar menerima, belajar pasrah dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Selain kalimat inna lillah, Nabi juga mengajarkan kepada kita sebuah doa yang bisa membuat kita lebih tenang dan sabar dalam menghadapi ujian. Di antaranya adalah doa yang diajarkan Nabi kepada keluarga Bani Salamah, yaitu Abu Salamah dan Ummu Salamah. Apa doanya? Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khairam minha. Ya Allah, beri saya pahala dalam musibah saya dan beri saya ganti yang lebih baik darinya. Di sini juga kita belajar tentang satu hal yang luar biasa. Kita belajar hikmah di dalam doa yang diajarkan Nabi. Apa hikmahnya? Bahwa sesungguhnya kalau Allah mengambil satu nikmat dalam kehidupan kita,
itu berarti Allah ingin menggantinya dengan nikmat lain yang lebih baik. Itu hikmahnya. Sehingga ketika kita membaca doa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, kita sedang self-awareness, sedang mengingat kembali, membangun lagi kesadaran diri bahwa sebetulnya kita bukan lagi dikasih musibah, tetapi Allah lagi mau mengganti nikmat yang lama dengan nikmat yang baru. Dengan doa tadi kita lagi belajar untuk sadar, untuk ingat, kita bukan sedang kehilangan, kita bukan sedang kekurangan, tetapi kita sedang mau dirubah nasibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi lebih baik. Walaupun secara manusiawi, secara fitrah, kadang ada rasa kehilangan di hati kita, kadang ada rasa sedih sehingga membuat kita menangis. Dan tidak ada dosa ketika seseorang menangis atau menitikkan air mata. Yang dosa adalah ketika dia berkeluh kesah dan berputus asa. Maka dari itu, coba kita amalkan 2 kalimat ini ketika kita mendapatkan musibah. Yang pertama, kalau kita dapat musibah, coba kembalikan kesadaran kita bahwa kita ini milik Allah, harta kita milik Allah, keluarga kita milik Allah, pekerjaan kita milik Allah, semua yang ada dalam kehidupan kita milik Allah. Jadi Allah berhak untuk mengambilnya kapanpun. Itu yang pertama. Sehingga kita ridho, pasrah, terima ketentuan Allah. Yang kedua, kita belajar dengan membaca doa yang diajarkan Nabi tadi tentang bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah mengambil sesuatu dari hambanya secara zalim. Allah itu maha adil dan maha syakur. Sehingga kalau Allah mengambil sesuatu dari hambanya, maka Allah akan menggantikan untuk hamba itu sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Dengan syarat dia berbaik sangka kepada Allah, dia sabar, dia tidak mengeluh, dia tidak panik, dia tidak histeris, dan dia tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ridho dengan ketetapan Allah tadi. Maka Allah pasti memberikan ganti yang lebih baik. Barakallahu fikum.